Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 5C, yang beranggota Siska Natalia, Ayu Cahya, dan Nurlisa, saya sendiri GB Angelina Gultom, akan mempresentasikan tentang keputusan taktis. Apa sih pengambilan keputusan taktis itu? Keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Namun, hal yang harus diperhatikan adalah keputusan jangka pendek kerap mengandung konsekuensi jangka panjang. Slide selanjutnya. Lalu, tujuan pengambilan keputusan taktis untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini, meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau berskala kecil. Next. Adapun biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Semua keputusan berhubung dengan masa depan. Karena itu, hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Keputusan membuat atau membeli, manajer harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi secara berkala. Kondisi-kondisi tersebut yang menjadi dasar pembuatan keputusan sebelumnya mungkin tidak berubah. Akibatnya, pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan. Evaluasi periodik bukanlah satu-satunya sumber dari keputusan membuat atau membeli. Terkadang, keputusan dimotivasi oleh masalah yang tidak berhubungan secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh soalnya yaitu Swasey Manufacturing memproduksi komponen elektronik yang digunakan pada salah satu printernya. Dalam setahun, Swasey akan mengganti produksi untuk printer jenis lain dan komponen elektronik tersebut tidak akan digunakan. Namun, pada tahun mendatang, Swasey harus memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produksi printer lama. Swasey telah dihubungi oleh pemasok potensial komponen yang akan membuat komponen untuk Swasey dengan harga $4,75 per unit. Tawaran tersebut sangat menarik karena biaya manufaktur penuh per unit adalah $8,20. Apakah Swasey akan memproduksi atau membeli komponen tersebut? Jawabannya, next. Langkah pertama, perhatikan biaya yang berkaitan dengan produksi 10.000 komponen. Biaya full absorption cost dihitung sebagai berikut. Komponennya ada sewa peralatan, penyusutan peralatan, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap umum. Total biaya dan biaya per unitnya masing-masing bisa dilihat di tabel. Total biaya dari keseluruhan ada $82.000. Total biaya per unitnya $8,20. Selanjutnya, perhatikan biaya pembelian komponen. Biaya pembelian merupakan biaya relevan jika komponen diproduksi sendiri. Biaya ini tidak akan terjadi jika pembelian akan membutuhkan biaya tambahan tenaga kerja paruh waktu selama setahun berjalan dengan biaya $8.500. Komponennya ada sewa peralatan, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, biaya pembelian, tenaga kerja paruh waktu. Lalu total biaya relevan dari pembuatannya ada $45.000. Total biaya relevan dari pembeliannya ada $56.000. Perbedaannya di sini ada $11.000. Dari tabel tersebut, dari analisis tabel tersebut menunjukkan bahwa membuat komponen sendiri lebih murah $11.000 daripada membeli. Next. Jenis-jenis keputusan ada dua, yaitu meneruskan dan menghentikan.
Keputusan meneruskan atau menghentikan laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel menyediakan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan. Margin kontribusi segmen dan margin segmen sendiri bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja segmen. Di sini contohnya, Norton Materials memproduksi balok, beton, dan genteng. Dari laporan laba ruginya menghasilkan laba operasi sebesar Rp210. Next. Melihat kinerja dari tiap produknya, Presiden Direktur Perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksi produk C. Alasannya, meskipun perusahaan kehilangan Rp10 margin kontribusi, namun dapat menghemat Rp45 dengan menghentikan produksi produk C. Manajer pemasaran mengatakan apabila produk C dihentikan produksinya, maka penjualan produk A akan turun sebesar 10%, produk B akan turun sebesar 8%. Hal ini dikarenakan produk C merupakan barang komplementer bagi produk A dan B. Banyak pelanggan yang membeli produk C sekaligus membeli produk A dan B pada saat yang bersamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk menghentikan produksi produk C akan menurunkan total pendapatan dari penjualan sebesar Rp246. Produk A sebesar 50 dikuali 10% kali 500 perak. Produk B sebesar 64 perak dari Rp800 dikali 8%. Sedangkan produk C sebesar Rp150. Untuk kos variabel juga akan berkurang sebesar Rp203,4. Dapat dari produk A sebesar 25, 10% kali 250. Kemudian produk B 38,4 dari 8% dikali 480 dan produk C sebesar 140 perak. Daftar analisis biaya diferensial yang dapat dibuat adalah sesuai data yang ditampilkan, ada penjualan, kos variabel, margin kontribusi, biaya tetap. Biaya tetap langsung terdiri dari iklan, gaji penyelia, dan kemudian laba operasi yang dipertahankan sebesar 438, laba operasi yang dihentikan sebesar 422,4, dan biaya diferensial sebesar Rp15,6. Untuk perhitungan yang dihentikan dapat dilihat dari slide berikutnya. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh manajer pemasaran, maka dapat disimpulkan bahwa lebih menguntungkan untuk tetap memproduksi produk C dibandingkan jika produk C itu dihentikan. Slide selanjutnya ada jenis-jenis keputusan. Ada menerima atau menolak. Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus berfokus pada pertanyaan, apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak? Pesanan-pesanan seperti ini biasanya menarik, khususnya ketika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produktif maksimumnya. Contohnya, sebuah perusahaan es krim sedang beroperasi pada 80% dari kapasitas produktifnya. Perusahaan tersebut memiliki kapasitas 20 juta unit ukuran setengah galon. Perusahaan hanya memproduksi es krim premium dan berikut total biaya yang berkaitan dengan pembuatan dan penjualan 16 juta unit dalam ribuan dolar. Untuk unitnya, ada biaya variabel yang terdiri dari bahan susu, gula, penyedap, tenaga kerja langsung, pengemasan, komusi, distribusi, dan lain-lain. Total biaya variabelnya sebesar $24.000. Biaya per unitnya ada $1,50. Kemudian ada biaya tetap seperti gaji, penyusutan, utilitas, pajak, lain-lain, total dan menghasilkan harga jual grosir sebesar $32.000.
Sebuah distributor es krim dari wilayah lain yang biasanya tidak dilayani oleh perusahaan ingin membeli 2 juta unit seharga 1,55 US dollar per unit, asalkan distributor tersebut dapat memasang mereknya pada es krim tersebut. Distributor juga setuju untuk membayar biaya transportasi karena distributor berhubungan langsung dengan penjualan, tidak ada komisi penjualan. Apakah pesanan tersebut diterima? Untuk jawabannya, penerimaan seharga 1,55 ini berada di bawah harga jual normal, yaitu sebesar 2 dolar. Bahkan harga tersebut berada di bawah total biaya per unit. Meskipun demikian, menerima pesanan tersebut mungkin menguntungkan. Perusahaan memiliki kapasitas menganggur dan pesanan tersebut tidak akan mengganti unit-unit lain yang diproduksi untuk dijual dengan harga normal. Selain itu, biaya tersebut banyak yang tidak relevan. Biaya tetap akan selalu muncul tanpa memperhatikan apakah pesanan tersebut diterima atau ditolak. Jika pesanan tersebut diterima, manfaat sebesar 1,55 US dollar per unit akan direalisasikan. Namun seluruh biaya variabel kecuali untuk kontribusi sebesar 0,03 dolar dan komisi 0,0 dolar juga akan terjadi, sehingga menghasilkan biaya 1,45 dolar per unit. Keuntungan bersihnya sebesar 0,10 dolar yang terdapat dari 1,55 dikurang 1,45 dolar per unit. Analisis biaya relevan dapat diringkas sebagai berikut. Berikut rincian untuk analisis biaya relevannya. Dapat dilihat bahwa perusahaan ini akan menerima pesanan khusus sehingga menaikkan laba sebesar 200.000 dolar. Keputusan selanjutnya yaitu menjual dan memproses. Keputusan menjual atau memproses lebih lanjut, next, yaitu produk gabungan memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan. Jadi, sebuah produk itu bisa dijual pada saat sudah melalui titik pemisahan atau justru diproses lebih lanjut. Dan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut itu dibuat oleh para manajer. Next. Di sini ada contoh yaitu Apple Time Corporation. Apple Time ini perusahaan pertanian buah apel. Jadi setiap petak lahan menghasilkan kira-kira 1 ton apel. Perkiraan biaya untuk aktivitasnya yaitu 300 dolar per ton di setiap tahunnya. Kemudian apel itu disortir menjadi 3 jenis. Apel yang besar tanpa cacat diklasifikasikan sebagai jenis A. Kemudian apel kecil tanpa cacat diklasifikasikan sebagai jenis B, dan apel yang tidak masuk dalam kategori A dan B masuk ke jenis C. Setiap ton apel memproduksi 800 pon jenis A, 600 pon jenis B, dan 600 pon jenis C. Next. Apel jenis A dijual dengan harga 0,40 dolar per tonnya. Kemudian apel jenis B dijual dengan harga 1,30 dolar per 5 pon kantong, di mana kantong tersebut seharga 0,05 dolar. Lalu apel C diproses lebih lanjut untuk pembuatan saus apel. Kalengnya sebesar 16 on dengan harga 0,75 dolar per kalengnya. Biaya pemrosesannya sekitar 0,10 dolar per pon apel. Dan outputnya adalah 500 kaleng. Kemudian suatu hari supermarket meminta Apple Time untuk apel dengan kemasan kaleng ukuran 600 ons dan dijual dengan harga 0,90 dolar per kalengnya. Kemudian Apple Time menetapkan bahwa jenis B yang cocok digunakan untuk produksi Apple Pay dan mengestimasi harga produksinya adalah 0,20 dolar per pon yang nantinya outputnya sebanyak 500 kaleng. Kemudian, karena terdapat 500 pon apel jenis B pada titik pemisahan, Apple Time menjual 120 kantong ukuran 5 pon dengan harga 1,25 dolar per unitnya, di mana 1,30 dolar merupakan harga apel jenis B dikurang
$0,05 merupakan biaya kantong, dimana kalau beli langsung banyak itu pastikan biaya kantongnya nggak usah diperluin. Lalu dengan demikian total pendapatan bersih pada titik pemisahan yaitu $150 dari $1,25 harga per kantong dikali 120 kantong atau 120 unit kantong. Jika apel diproses menjadi isi pie apel, maka total pendapatannya sebesar $450. Itu dari $0,90 harga apple pie per kalengnya dikali 500 jumlah outputnya. Karena itu tambahan pemrosesan adalah $120, itu dari $0,20 biaya produksi pie dikali 600 ton apel jenis B di awal tadi titik pemisahan. Karena pendapatan naik sebesar $300 dan biaya naik $120, manfaat bersih dari pemrosesan lebih karena manfaat bersih dari pemrosesan lebih lanjut adalah $180. Analisis divisarnya sebagai berikut. Pendapatannya, jika memproses lebih lanjut sebesar $450, jika menjual sebesar $150. Perbedaannya $300. Kemudian ada biaya pemrosesan, memproses lebih lanjut sebesar $120, menjualnya tidak ada, dan perbedaannya tetap $120. Sehingga totalnya memproses lebih lanjut sebesar $330, menjualnya $150, dan perbedaan jumlah jika memproses lebih lanjutnya menjadi $180. Dengan demikian, Apple 10 harus memproses apel jenis D menjadi isi pie apel karena dianggap efektif. Next. Jenis keputusan yang terakhir, keputusan memilih bauran produk. Manager harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan total laba. Karena biaya tetap tidak bergantung pada tingkat aktivitas, maka total biaya tetap akan sama pada setiap bauran. Jika itu dianggap tidak relevan bagi keputusan, maka seorang manajer perlu memilih alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusi. Keputusan bauran produk, setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba yang terkait. Contohnya di sini ada PT memproduksi dua jenis yaitu dan Y dengan margin kontribusi per unitnya 250.000 dan 100.000. Setiap produk dibuat oleh mesin khusus dan perusahaan memiliki mesin tersebut sebanyak 8 dengan kapasitas 40.000 jam mesin per tahunnya. Produk X membutuhkan 2 jam mesin dan produk Y membutuhkan 0,5 jam mesin. Produk X dapat diproduksi sebanyak 20.000 unit tiap tahunnya, harga 250.000-nya per unit. Maka dapat dihitung total margin kontribusinya sebesar 5 miliar, yaitu dari 20.000 unit dikali 250.000 rupiah. Kemudian produk Y. Produk Y dapat diproduksi sebanyak 80.000 unit per tahunnya dengan harga 100.000 per unit. Maka margin kontribusinya dapat dihitung sebesar 8 miliar, yaitu dari 80.000 unit dikali 100.000 rupiah. Dari perhitungan tersebut, margin kontribusi yang dihasilkan Y jauh lebih tinggi dibanding X, meskipun margin kontribusi per X-nya adalah 2,5, yaitu dari harga 250.000 X dibagi 100.000. Produk X menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin yang harus dipilih. Produk X menghasilkan 125.000 per jam mesin. Jadi, bauran optimalnya adalah 80.000 unit untuk produksi Y dan tidak ada untuk produksi X. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.